warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Aprianti yang akan menjelaskan materi mengenai definisi hukum ekonomi syariah. Definisi hukum ekonomi syariah. Hukum menurut Surjono Suekanto merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dari suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Menurut Wiryono Kusumo, hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai atau moral Islamiyah. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal dan haram. Ekonomi syariah menurut penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri itu merupakan prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dari pengertian hukum dan ekonomi syariah tersebut, maka hukum ekonomi syariah itu dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah itu berarti hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Ilma. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum ekonomi syariah. Dasar hukum ekonomi syariah di Indonesia terbagi menjadi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya saling menguatkan dalam proses berlakunya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Yang pertama, landasan normatif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup berbagai peraturan dan pedoman hidup bagi umat Muslim. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah merupakan kumpulan hadis atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan beragama. Yang ketiga, ijtihad adalah upaya atau usaha keras seorang ahli hukum Islam untuk menafsirkan hukum-hukum Islam dalam kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan analogi hukum, yaitu menetapkan suatu hukum baru berdasarkan persamaan dalam suatu kasus yang sudah ada sebelumnya dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kelima, fatwa. Fatwa memberikan pedoman dan penjelasan dalam masalah hukum yang tidak tercakup dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau terkait dengan perkembangan zaman. Fatwa bisa dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia atau Dewa Syariah Nasional.
Yang kedua, landasan formal terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, landasan ideal pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional Pasal 29 dan Pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang ketiga, landasan operasional. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah secara konferensif adalah bermuamalah. Dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung, antara lain nilai-nilai tauhid, keesaan Tuhan adalah keadilan, nubuwah adalah kenabian, khilafah pemerintahan, dan mahat adalah hasil. Yang pertama itu ijaraza atau imbalan adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis, terutama dalam sistem pembiayaan atau sewa menyewa. Adalah akad penjamin yang diberikan kepada penanggung jawab, kakil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau makhul anhu. Yang ketiga itu ada hawalan, adalah istilah yang berarti pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Istilah ini berasal dari kata tahawul yang berarti perpindahan atau tahwil yang berarti pengalihan. Yang keempat itu ada khiyar. Khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.